Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak semuanya. Hari ini kita lanjut lagi ya. Lanjutin. Bentar, Pak ya. Mama. Di kamar aja ya. Seperti yang kita rencanakan kemarin, hari ini kita akan nge-set buat development environment menggunakan VS Code. Ntar juga kalau misalnya ada waktu kita akan bahas sedikit tentang Docker juga. Kalau mau hand-on langsung bisa di-share juga nih screen masing-masing di sini. Ini bisa share bareng-bareng nggak sih screen? Kalau bisa ntar kalau yang ada isu kan bisa di-handle langsung. Jadi sebelumnya untuk development di Windows, bagi yang menggunakan Windows, tadi saya udah minta di grup Telegram untuk install WSL. Bagi yang belum install, mungkin bisa dibuka di WSL Windows 10. Ini ada yang harus diaktifkan dulu supaya WSL itu bisa terinstall. Di PowerShell tinggal ketik aja ini. Misalnya kita buka PowerShell. Tinggal dipaste, nanti dia akan enable. Otomatis ini karena udah enable, jadi dia error. Kalau udah install WSL-nya, buka di Microsoft Store, tinggal pilih distribusi apa aja yang mau distronya. Di Windows Store di sini bisa dilihat. Di sini saya menggunakan Debian, tapi kalau mau pakai CentOS atau Red Hat nggak ada di sini, cuma CentOS itu ada nih, ada CentOS 7. Debian juga ada, saya pakai Debian. Kalau mau pakai Ubuntu juga bisa. Ada Ubuntu 18.04 mungkin yang paling stable. Kalau udah diinstal WSL-nya, tinggal diinstal aja. Misalnya yang mau pakai Ubuntu, diinstal WSL-nya. Nanti akan muncul di sini. Kalau Ubuntu itu akan muncul di sini Ubuntu, kalau Debian ini muncul Debian. Nah ini, seperti ini. Ini ada Linux, kernel Linux sama Windows-nya gabung jadi satu ya. Dibuat semacam sandbox sama si Microsoft. Kalau udah keinstall WSL-nya, mungkin bisa diinstal Odoo dulu, seperti biasa, seperti video kita kemarin. Diinstal environment Odoo-nya. Nah, ada satu lagi apps yang lumayan bagus di Windows juga. Itu namanya Windows Terminal. Bagi yang udah biasa pakai Linux, kayaknya nggak nyaman pakai command prompt-nya Windows. Nah, di Windows itu ada namanya Windows Terminal. Ini dia bentuknya. Tinggal di-download aja dari Microsoft Store. Di-launch. Kalau udah install, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini bisa langsung jalanin command prompt, bisa ke Azure, atau bisa juga langsung ke WSL tadi. WSL yang saya pakai Debian misalnya. Saya tinggal klik Debian, dia langsung masuk ke konsol Debian saya. Nah, untuk ini, kalau Odoo-nya udah jalan di Debian itu, ini saya asumsikan udah pada install semua ya Odoo di sini. Atau kalau belum install, bisa dilihat video kemarin untuk instalasi Odoo di Linux. Om, kalau yang kemarin itu kita ikuti, kalau saya pakainya Ubuntu bisa nggak sih, Om? Harus pakai Debian? Bisa. Sama. Ubuntu sama Debian sama-sama. Sama aja kan ya? Sama. Ubuntu dengan Debian sama. Karena Ubuntu itu turunannya Debian juga. Turunan Debian juga ya? Ya. Itu 18.04 ya?
18.04. Kalau yang paling stable sih untuk odo-odo teratas 18.04. 16.04 ya? juga bisa sebenarnya. Tapi memang kalau Oke. mau paling stable 18.04. 18.04 ya. Iya. Oke, siap. Nah, kalau ini kan saya udah nginstal nih odonya mungkin seperti biasa. Nah, di sini saya ada odo 12 dan odo 13. Ini odo 13. Nah, ini odo saya ada diinstal di home. Oh, ganti. Nah, ini odo saya. Dan add-on saya juga saya taruhnya di WSL-nya. Di sini add-on yang saya buat, misalnya di sini ada add-on namanya Indofresh atau Interport. Ini ya nama, ada beberapa project juga yang sedang saya kerjain. Untuk add-on foldernya misalnya Indofresh. Nah, ini ada add-on-nya. Nah, kalau udah ada, dijalanin di sini langsung juga sebenarnya bisa langsung jalan. Ya, Odo 13, kita tinggal jalanin odo.bin. Ini config-nya, saya cek dulu ya. Oke, ini pakai add-on ini. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Masih loading. Nah, ini udah masuk kodenya. Nah, setelah ini kita akan langsung setup di Visual Studio Code-nya ya. Saya cek dulu ini apa nih. Oh, Interport, oke. Nah, selanjutnya kalau odonya udah jalan di WSL, mungkin kalau yang belum jalan nanti bisa dilihat lagi video ini atau lihat video yang hari kemarin untuk install di sini di WSL, kurang lebih sama. Bedanya cuma kalau di sini nggak ada sistem D. Jadi di WSL itu jalanannya pakai service. Misalnya PostgreSQL. PostgreSQL itu kita langsung jalanin pakai service. PostgreSQL start. Kalau kita mau lihat statusnya, nah ini dia lagi online. Dia simple kayak gini. Jadinya di odonya juga kita nggak bisa buat service di sini. Tapi Postgre saya taruh di sini karena Postgre di Windows agak-agak sering bermasalah. Jadi saya naruh Postgre-nya tetap di sini juga, di WSL-nya. Nah, ini untuk port dia nyatu sama port-port Windows ya. Jadi firewall-nya itu udah otomatis di-handle sama Windows. Kita listen di port 5432 di sini, di Windows pun akan langsung ke 5432. Ini telnet ada nggak ya? Kalau telnet, saya telnet localhost 5432. Karena nggak ada telnet di sininya, jadi dia nggak jalan. Saya harus install telnet dulu sepertinya. Nah, ini nggak ada telnet, tapi nggak bisa dicek. Tapi bisa dicek dari kalau ada telnet, port 5432 di dalam ini, dan port 8069, ini saya udah 8069 di sini, itu langsung jalan di Windows. Jadi kita cukup install WSL, semua yang ada di sini udah otomatis bisa jalan di Windows. Kita nggak perlu ngedevelop, ngebuat environment yang menyusahkan di Windows ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengakses seluruh file-file kita yang ada di sini dan bisa langsung debug. Itu kita pakai VS Code. Nah, VS Code itu sendiri kita bisa buka langsung di VS Code. Yang pertama di VS Code itu
Kalau yang belum install bisa download dulu ya. Downloadnya di Microsoft. code.visualstudio.com. Nah, ini ada tombol downloadnya. Tinggal di-download aja Visual Studio Code. Bagi yang belum download, bisa langsung download. Sekarang Visual Studio Code-nya, saya rasa ukurannya nggak gede. Coba kita cek. Untuk Windows, di Mac sama Linux. Kalau untuk Mac sama Linux, udah langsung aja download Visual Studio Code. Nggak usah install WSL dan lain-lain, karena udah langsung nanti. Nah, ini ukurannya cuma 56 MB, ya, saya rasa cukup cepat untuk downloadnya, jadi tinggal di-download aja. Ini karena saya udah punya, jadi saya cancel. Nah, setelah terinstall Visual Studio Code, kita install dulu extension yang akan dibutuhkan. Di sini extension yang akan dibutuhkan itu pertama Python otomatis. Atau kalau mau langsung install Python, bisa install aja snippet yang udah disediain. Ada banyak snippet Odoo ya sebenarnya di Visual Studio. Ini ada beberapa, ada Odoo snippet, ada Odoo code snippet. Di sini ada banyak snippet lah. Nah, kebetulan di sini yang paling banyak nih Odoo code snippet nih ada 8.000 download. Tapi di sini saya pakai yang dipakai kantor. Ada yang dibuat Arkana itu Odoo Technical Training. Lumayan banyak downloadnya, ada 4.000 download. Nah, install aja ini dependensinya dia udah langsung install Python nanti. Nah, ini Python udah jadi dependensinya, XML tools-nya juga jadi dependensinya, dan ada beberapa dependensi yang lain. Nah, kalau udah tinggal di-uninstall, cara installnya tinggal klik aja nih di sini, extension di Visual Studio Code, terus pilih yang mau diinstal, nanti ada tombol install di sini. Nah, install-nya itu nanti install on WSL, tapi kita harus install WSL-nya dulu berarti. Nah, ini WSL itu diklik aja, ini ada tulisan remote WSL. Remote WSL ini saya coba, bentar. Saya uninstall dulu ya yang ini supaya gampang nanti. Nah, sekarang saya nggak bisa mengakses si WSL saya. Nah, untuk mengakses WSL itu, pertama kita harus install WSL tadi. Kita install, kita reload. Setelah kita reload, nanti akan ada nih di pojok kiri opening remote. Jadi dia akan langsung otomatis ngebuka WSL kita ntar. Atau kalau yang paling baru banget, ntar akan ada pertanyaan, apakah Anda mau membuka remote WSL, setelah itu tinggal pilih direktorinya. Nah, direktori WSL itu, ini bisa kalau misalnya saya buka Windows baru ya, new WSL Windows. Nah, ini bisa diklik open yang mana dulu yang mau dibuka. Di sini saya direktorinya di direktori Home Arkana untuk WSL-nya.
Ini udah kebuka WSL-nya. Nah, untuk bisa ngejalanin Odoo dari sini, kita harus nge-set dulu file launch.json-nya. Itu bisa klik open configuration. Kalau belum ada, add configuration. Nanti kalau di add, ada pilihannya. Mau pilih yang apa nih? Python biasanya di sini. Kalau Node.js juga ada, Odoo Linux ada, Odoo Windows juga ada. Tinggal dipilih aja nih. Kalau udah install extension-nya Arkana, ntar ada kelihatan. Kalau kita mau pilih Odoo di Linux atau Odoo di Windows. Nah ini nanti isinya akan seperti ini, launch.json-nya. Ini kita akan tentukan environment kita. Di hari kemarin, saya install environment di folder env, yang Odoo 13 ini nama workspace environment-nya, ini nama binary Python-nya, yang khusus untuk Odoo 13. Nah, di sini ada programnya yang saya ganti lagi itu ke binary Odoo-nya. Jadi kita ngejalanin Python yang ini, dan binary Odoo yang ini. Nah, ini Odoo 13-nya itu diambil dari repositorinya Odoo. Untuk repositorinya Odoo, nah, bisa kita lihat di sini juga. Ini juga udah langsung otomatis masuk ke WSL-nya ya. Repositorinya Odoo ada di Odoo 13 ini. Nah, ini odoo.bin yang akan kita pakai. Ini odoo.bin. Nah, ini bisa di-download dari GitHub-nya Odoo, bisa di-clone. Di sini. github.com odoo.git versi 13. Nah, ini yang akan kita jalankan. Ini file config-nya. Di file config ini, kalau mau dilihat isinya, ini. Atau juga bisa dibuka dari sini nih. Ini Odoo 13 ini ada di sini nih. Ini file yang ada di WSL kita. Ini bukan di Windows ya, tapi di WSL. Nah, ini Debian, ini ada odoo.conf. Nah, ini. Di sini add-on yang saya jalankan itu ada Interport dan add-onnya Odoo. Nah, untuk ngedebug, semua yang ada di folder workspace kita itu bisa kita kasih breakpoint. Jadi setiap Python yang kita jalanin di sini, jadi misalnya saya coba jalanin odoo.bin. Ketika Odoo pertama kali dijalanin, dia akan menjalankan, ini Odoo 13 ya, sorry. Odoo.bin yang pertama kali dijalankan. Kalau saya kasih breakpoint di sini misalnya, kita jalankan dia akan stop. Jadi kita nggak perlu import debugger Python yang di terminal itu ya, yang biasa kita pakai dulu ipdb settrace ya, biasanya kan kita harus import dulu nih, import ipdb, terus nanti di bawah sini kita taruh ipdb settrace, nah ya kan. Nah, kita nggak perlu ngelakuin ini lagi. Jadi kita cukup taruh breakpoint-nya ada di sini. Nanti saya akan coba di add-on lain dan modul-modul Odoo yang lain juga. Misalnya modul finance. Jadi kita pengen ngedebugnya langsung ya. Nah, ini dari sini. Dari sini saya coba jalanin, kita tinggal run atau kontrol semikolon. Nah, ini Odoo yang di sini udah akan langsung dijalankan, tapi dia akan berhenti di breakpoint ini. Nah, ini dia berhenti di sini. Dari sini kita juga bisa tahu nih variabel-variabel apa aja yang ada sekarang di situ.
Jadi kalau kita buka di sini nggak akan jalan nodonya, karena dia lagi berhenti di breakpoint. Kita buka discuss misalnya, ini nggak akan jalan, karena di sininya berhenti. Kita akan coba ngedebug add-on langsung ya di sini ya. Karena ini kan main-nya Odoo. Nah ini bisa di-continue, kalau kita continue dia akan langsung lanjut ke modul-modul setelahnya. Nah, kalau sekarang udah jalan pasti harusnya. Di sini saya akan coba debug modul employee misalnya. Agak loading karena komputernya lambat. Nah, di sini saya coba untuk debug, misalnya di sini ada model hr.employee ya. hr.employee ini akan saya debug di Visual Studio Code. Caranya kita tinggal buka aja ini. Tadi add-on-nya itu yang saya pakai sekarang ada namanya odoo.conf, itu Interport ya. Oh ya, satu lagi. Untuk bisa didebug file-file Python-nya harus dimasukin ke dalam workspace di sini. Caranya kita tinggal klik kanan, add folder to workspace. Nah, folder mana nih yang kita pengen masukin nih di WSL kita. Nanti folder-folder itu akan masuk ke sini, itu baru bisa kita debug. Nah, ini saya coba buka modul employee ya. Saya coba buka modul employee, di sini saya buka model satu, saya buka hr.employee. Nah, di sini hr.employee saya mau ngedebug misalnya gimana ya? Ini aja ya, buat penghitungan POH. Saya taruh di sini, breakpoint, saya taruh di sini. Nah, saya nggak perlu restart lagi Odoo-nya, cukup saya buka lagi, form employee, POH ini letak. Nah, ini sekarang saya klik, dia nggak mau jalan. Karena di sini dia berhenti. Di sini kita bisa lihat di breakpoint ini employee for employee in self. Jadi ini berhenti di sini tanpa IPDB, kita udah tahu nih. Ini employee-nya nomornya 4973. Nah, activity-activity apa yang jalan setelahnya juga bisa kita cek di sini. Jadi company ID itu langsung kelihatan nih data-datanya. Bank ID. Kalau saya lanjut lagi ke bawahnya, nah, ini juga dia berhenti lagi. Terus metode-metodenya juga ada di sini. Sorry. Nah, dia bakal ngulang terus nih selama masih dipakai terus, dia bakal selalu ngulang ya. Kalau memang saya langsung play, dia akan langsung ke tempat lain, jalan lagi. Jadi saya bisa tahu nih di sini. Untuk ngedebug, simple ya kalau di VS Code. Jadi kita tinggal ngasih breakpoint aja di mana, misalnya mau ngecek error di mana, nah itu kita tinggal kasih breakpoint-nya di mana aja. Dan satu lagi ya, di VS Code itu enaknya ada snippet. Misalnya saya mau buat
view baru di Visual Studio Code. Di sini anggaplah saya nambah satu view lagi, misalnya kalau udah diinstal snippet-snippet tadi, di sini saya mau nambah tinggal tekan kontrol dengan spasi. Nanti kelihatan nih view-view apa aja. Nah, ini udah ada nih record rule, atau pengen buat misalnya yang baru dari atas. Nah, ini udah langsung bisa dijalanin snippet-snippetnya. Ada banyak snippet ya di situ ya. Bisa dicek lagi nanti di snippetnya Odo di sini. Di sini saya pakai yang punyanya Arcana. Nah, itu bisa dicek nanti, itu snippetnya bisa untuk kode Python, bisa untuk XML juga. Jadi itu bisa mempercepat development. Jadi nggak perlu ngetik banyak-banyak karena Odo kan template-nya gitu-gitu aja bentuknya. Nah, untuk di VS Code, saya rasa basic-nya sih ini aja ya. Nggak terlalu banyak yang di custom dari VS Code-nya. Cuma yang penting bisa ngedebug langsung dari VS Code. Bisa pakai snippet-nya. Untuk di Windows juga bisa ngejalanin Odo dengan environment-nya Linux tanpa harus install susah-susah payah di Windows. Karena yang udah kebiasa dengan Linux pasti nggak nyaman pakai Windows. Karena waktunya hari ini cuma 45 menit, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Kalau Bapak-Bapak ada yang mau ditanyakan nih, masalah VS Code, tinggal dibuka aja mic-nya. Ini mic-nya kayaknya saya bolehin semua orang buka mic kayaknya. Ada pertanyaan nggak? Om mau tanya nih Om. Install ke bisa debug ke VM nggak? Debug ke VM. Ya. Kalau untuk ke VM itu harus pakai remote debugger ya. Tapi memang yang disediakan oleh Visual Studio Code ini memang untuk remote debuggernya khusus untuk si WSL. Tapi saya belum pernah nyobain untuk remote debugger. Nah, bisa nih pakai SSH. Jadi saya coba ya, biar langsung. Nah, terus VM-nya pakai virtual end gimana ya? Sama juga ya? Sama. Kalau untuk remote saya rasa tinggal langsung jalanin aja Pak ya. Jadi di sini nanti ini tinggal lihat aja hostnya. SSH. Saya nggak tahu nih.
agak lambat SSH-nya. Dia nginstall lagi di dalam remote itu ya, kayaknya ya, VS Iya, Code-nya ya. dia nginstal debugger di dalam remote. Karena kan untuk remote debugger di host remote-nya harus diinstal remote debugger juga. Iya. Sama kayak WSL. WSL juga dia sebenarnya nginstal sesuatu di WSL kita supaya kita bisa ngedebug. Oh, ini udah dari tadi minta password ya. Passwordnya sebentar. Om, kalau fase development apakah lebih baik di laptop, nanti kalau udah production baru naikin ke VM, atau bisa langsung ke VM aja Om, cuma dibedakan Kalau database-nya aja? development saya rasa lebih enak di desktop ya. Desktop aja ya, nggak Iya. usah masuk ke VM, nanti ke VM pas production aja ya Om ya? Iya. Jadi Ini memang pertanyaan agak mundur sedikit nih Om. Kemarin kan kita nginstalnya kan community ya, kalau enterprise jadi cuma tinggal add-on-nya aja ditambahkan ya? iya. Add-on, dibuat file add-on baru, terus habis itu di-install dari Git-nya ya? Terus restart lagi gitu, apa gimana? Add-on-nya kan tinggal di mapping aja tuh di file apa? .conf itu ya? Iya, .conf. Nanti di situ baru nanti dicek di point aja ke folder Git yang baru kita buka itu. Oke. Habis itu tinggal di-refresh, langsung jadi enterprise ya Om ya? Iya, dia langsung jalan. Oke, siap. Ini saya Jadi kalau development di desktop, nanti kalau semuanya udah running well, baru naikinnya ke VM setelah udah di testing ya? Iya. Oke, sip. Nah, ini SSH yang kemarin ya. Kemarin kan kita install ya. Ada di OPT. Ini server yang kemarin. Odo. Nah, ini udah kebaca nih. OPT, Odo. Direktori kerja kita di sini aja ya. Nah. Tapi memang kalau servernya remote-nya jauh, pasti agak lambat. Ini aja loading loh. Nah, dia sering itu tuh. Retry lagi. Atau mungkin entah koneksi saya apa koneksi servernya ya. Ya kayak gitu Pak Bun, jadi kayaknya ini ada kendala di koneksinya, tapi kurang lebih mungkin nanti bisa dicoba tuh, kurang lebih sama dari sini tadi diinstal sama WSL-nya. Berarti tetap kalau Bapak kan tadi loginnya pakai root ya, kalau misalnya loginnya pakai bukan non-root, Bisa. bisa Misalnya ya? Odo ya, kemarin ya saya coba login ya, pakai Odo ya. Kemarin Odonya kan belum ada password nih. Saya buatin password dulu misalnya apa ya? Teks. Nah, sekarang ini user Odo udah punya password. Kita connect pakai Odo. Nah, ini dia masuk ke direktori Odo langsung di OPT Odo. Oke, coba connect ke Odo langsung ya.
kalau lagi ngebuka ntar ada statusnya di sini, platformnya Linux. Lah, kok root? Tar. Harus ada yang dirubah manual kayaknya karena server yang sama. Saya hapus aja yang root. Nah, ini udah connect harusnya. Kita buka folder, opt odo, oke. Mudah-mudahan nggak error ya. Nah, ini udah kebuka di Odo kita kemarin. Di sini kita punya Odo 13. Kita mau jalanin environment kita, misalnya kita coba add satu ya. Ini kita copy aja dari yang sini tadi. Di sini lokasinya ada di OPT, Odo, mana tadi? OPT, Odo, ENVS, Odo 13 ya, ENVS, Odo 13 bin Python, bener. OPT, Odo 13 ya, Odo dulu. Odo 13. Config-nya ada di OPT, Odo. Conf. Odo12.conf ya. Ini Odo 12 berarti. Nah ini kalau saya coba debug langsung, harus diinstal dulu kayaknya Python-nya di servernya. Oh, di server itu dia nggak baca Python-nya, environment-nya ya berarti? Harusnya ngebaca sih Pak ini. Tapi ini entah kenapa. Nah, dia minta extension buat kan dia install server dulu tuh di mana? Ya. Di VM kita. Mm-hmm. Nah, ini kita reload dulu, sorry. Jadi dia nginstal lagi extension di servernya kalau untuk remote debugging. Asik.
Saya coba run lagi ya. Tapi saya emang belum pernah nyoba untuk di VM. Harusnya sih sama aja kayak di WSL. Tapi ini beda extension sih emang. Bisa jadi ada bugs atau apa ya. Jalan sih ini. Jalan ya. Jalan. Saya coba buka ya alamat servernya yang tadi ya. Nah, ini udah kelihatan internal server error. Postgre-nya nggak jalan. Oke, saya harus nyalain dulu. Kemarin emang Postgre-nya saya matiin sih. Nah, ini udah jalan odonya. Sekarang kita coba debug di folder odonya langsung ya, dari sini ya. Ini saya odo 12 kemarin, OM akuntan ya. Ini ada model di sini ternyata, modelnya account setting ya. Buat nampilin fiscal year. Oke, saya coba debug di sini, saya coba masuk ke accounting ya. Tapi ini buat development nggak direkomendasiin Pak ya, kecuali emang lagi pengen ngedebug server ya, karena bakal lemot banget pastinya. Kalau pengen ngedebug, remote debugging, ini bingung nih ada error di server, di lokal jalan, nggak tahu lewat mana, nah mungkin bisa pakai ginian nih. Itu kalau dia VM-nya di dalam laptop sendiri, lebih cepat kali ya? Cepat, kalau dalam laptop sendiri mah cepat. Ini saya nggak kelihatan nih muter-muternya. Nggak jalan. Iya. Oke, jalan. Mati ya? Ininya sih jalan. Oh, kayaknya ada yang salah sama ininya. OPT odo conf odo 12.conf ya. OPT odo conf odo 12.conf. Ini cuma odonya error kemungkinan ya. Oke deh Pak, tapi prinsipnya sama kayak gitu Pak. Jadi nanti bisa bisa dioprek-oprek sendiri lah. Prinsipnya sih kurang lebih sama. Ini odonya jalan, cuma tadi nggak mau masuk ke main odonya, kemungkinan odonya yang error atau ada yang salah dikit kemungkinannya. Terus kalau misalnya snippet itu diinstal lebih dari satu, nggak apa-apa ya, nggak tabrakan Pak? Kalau komennya sama sih tabrakan. Kalau komennya nggak sama sih nggak tabrakan. Kemungkinan besar sih komennya pasti beda sih Pak. Gitu ya. Tapi kan bisa pilih. Sebelumnya udah pernah install Odo snippet kalau nggak salah. Ini kan misalnya saya mau naruh di sini lagi. Oh, ini belum keinstall sih di sini. Dia yang keinstall di Windows 1 lagi ya. Ini ya. Untuk snippet sih Pak Radit bikin sendiri pertimbangannya Pak, lebih lengkap.
Atau gimana? Lebih sesuai dengan kebutuhan aja sih, Pak. Oh. Nah, ini kan untuk button gimana, terus kita pengen buatnya gimana, abstrak, apa, ya bisa disesuaikan dengan apa. Kalau snippet ini materi training sih kemarin sih, Pak. Oh, Materi training ya. training di kantor, jadi kita buatin snippet yang sesuai dengan materi-materinya. Tapi itu udah mencakup semua untuk Odo sih. Kita pakai untuk development juga, anak-anak kantor. Oke, oke. Pak Masmur kayaknya udah pakai Pak Masmur ya? Ya, saya takutnya tabrakan aja tadi, tapi bisa di-uninstall satu sih sebenarnya. Iya, iya. Harusnya sih nggak tabrakan sih, Pak. Kalau komennya beda-beda sih harusnya. Oke. Saya udah pakai itu, Pak. Halo? Iya, udah pakai. Oh, Yang iya, dari iya. Asana. Waktu training harusnya dikasih tahu sih cara pakainya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain? Masalah WSL atau remote debugging di sini? Jadi kalau pengen ngoding langsung di VS Code bisa ya. Nggak perlu IPDB lagi di servernya. Cukup jalanin aja dari VS Code, nanti dia jalan. Ini saya matiin dulu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pak Budi, backsound-nya kayaknya ada noise, Pak. Gede banget noise-nya. Nggak kedengeran. Gimana, Pak? Halo? Halo? Iya, kenapa Pak Budi? Ada suara di belakangnya berisik, Pak. Orang nggak ada suara, Pak. Kalau misalkan langsung lewat, apa perlu konfigurasi juga? Kenapa, Pak? Kalau pakai Linux, apa langsung perlu konfigurasi juga? Pakai Linux. Nah, kalau langsung di Linux, apa perlu konfigurasi juga? Bisa diketik nggak, Pak? Saya nggak kedengeran, Pak. Saya ketik juga ya. Bukan saya ketik, Pak. Terus, kalau langsung di Linux, misalkan konfigurasi juga. Nggak kedengeran. Di chat-nya. Ini saya mute dulu, Pak ya. Nggak kedengeran. Kalau langsung Linux, apakah perlu konfigurasi juga? Kalau Linux langsung connect sih, Pak. Dari Visual Studio-nya langsung bisa ngedebug, tinggal jalanin aja tadi itu install Python, extension Python-nya diinstal, terus di config tadi yang file config. Saya share dulu ya screen-nya ya. Jadi Bapak tinggal install aja Python yang ada di sini tadi, Python. Bapak install Python di sini, nanti Bapak tinggal add configuration. Nah, tinggal masukin aja ini sesuai dengan direktori Linux-nya, Pak. Jadi nanti udah otomatis dia ngebaca. Ini kan direktori Linux sebenarnya ini. Tapi ini Linux-nya adanya di remote. Nah, kalau di Windows, kita nggak perlu pakai WSL lagi, nggak perlu pakai remote SSH lagi. Udah langsung buka VS Code, launch.json itu udah otomatis ngakses environment Linux-nya.
Kalau pakai Python-nya pakai VM, pakai environment sendiri, virtual, berarti dia ngambil yang dari virtualnya ya, Pak? Iya, yang dia ngambil dari virtualnya semuanya. Ini cuma extension. Di sini Python di sini extension doang. Buat ini kan ada linting, debugging, ada buat jalanin Jupyter juga. Kalau yang biasa pakai notebook tuh biasanya buat data analitik. Ada snippet Python juga. Nah, ini extension sih. Extensionnya ini nanti keinstall kalau kita pakai Linux, dia otomatis keinstall di komputer lokal kita. Tapi kalau kita nyalain WSL itu konsepnya begini, Pak. Kita buka Windows baru di sini. Nah, Windows ini itu sebenarnya komputer luar. Begitu juga kalau remote SSH. Kalau kita buka standar, misalnya saya buka nih Windows kayak gini, nggak ada WSL. Ini kan saya buka di lokal saya di Windows nih. Sekarang Windows saya pengen di Windows doang. Misalnya saya buka dokumen saya, gitu kan. Nah, ini file config ini juga cuma keinstall di Windows saya juga. Nih Python-nya sini harusnya belum keinstall. Karena ini di lokal, tapi ini mungkin karena, nah nih, belum keinstall. Jadi Python ini diinstal itu di servernya, Pak. Di Windows yang kita buka. Ini kan karena lokal nih. Saya nggak ada development apa-apa di Windows. Di Windows nih saya cuma pakai Visual Studio.net untuk development, karena memang ada beberapa aplikasi kita connect ke desktop. Jadi saya di Windows sama sekali nggak pakai environment buat development kecuali Visual Studio Code. Untuk Flutter dan lain-lainnya semuanya saya lakuin di WSL semua. Ada lebih nyaman di WSL sih memang sebetulnya. Cuma yang CentOS 8-nya belum ada. Iya, untuk CentOS 8. CentOS agak lambat perkembangannya, Pak. Kalau sama Debian, jadi ya mau gimana ya? Saya juga dulu pakai Red Hat sih. Waktu saya dari SMA itu pakai Red Hat, lumayan lama saya pakai Red Hat. CentOS keluar saya pakai CentOS karena waktu itu Red Hat jadi bayar ya. Dulunya kan gratis. Cuma perkembangannya tuh jauh lebih pesat. Distronya Debian, akhirnya ya udah saya pakai Debian lagi sekarang. Saya pakai Debian, kadang-kadang pakai Ubuntu. Tapi memang untuk security sih Red Hat distronya Red Hat lebih bagus sih. Secara default ya. Walaupun Linux sebenarnya sama, harus di custom. Karena Debian juga bisa dibuat kayak Red Hat karena sama-sama Linux kan kernelnya. Ada pertanyaan lagi nih yang lain? Sesi tanya jawab, bisa nanya bebas nih. Asal jangan fungsional aja, kalau fungsional nanya ke Pak Bunhin aja. Gimana, Pak Masmur? Pak Masmur nunggu API kayaknya ya? Betul. Kapan ya? Besok apa udah mau siap nih? API-nya udah ya, Pak? Enggak, buat API REST API, Pak. Jadi untuk connect ke mobile application, mungkin saya langsung demoin juga kali ya, connect ke mobile apps-nya juga kali ya. Sambil buatin mobile apps, sama API-nya gitu kali ya. Ya, cuma kayaknya kalau 45 menit terburu-buru banget. Pasti. Atau mungkin API-nya dulu deh, baru mobile apps-nya. Awalnya API kita connect ke pakai itu aja dulu, Postman dulu. Atau CURL. Nanti dari Postman baru kita connect ke mobile apps besoknya lagi gitu. Masih ada 2 hari kan nih? Sempat lah sampai hari Kamis, hari Rabu API, hari Kamis mobile apps-nya, hari Jumat udah siap nanya banyak kayaknya ke Pak Daniel sama Bang Nendi. Gimana, ada pertanyaan lagi yang lain? Nah, kalau ngedebug di Docker gimana ya? Kalau ngedebug di Docker, saya belum pernah nyoba, Pak ya. Nanti mungkin saya coba cari tahu dulu untuk ngedebug di Docker. Sebenarnya bisa pakai remote debugger juga, tapi saya belum pernah nyoba jujur, karena saya pakai Docker itu cuma buat production, jadi nggak pernah di-debug. Oh, oke. Nah, biasanya rata-rata kita kalau dari staging masuk ke production udah nggak ada error sama sekali. Jadi jarang banget ngedebug di production. Karena kan production kalau di debug itu
Ribet. Orang-orang lemot semuanya tuh. Apalagi kalau yang customer-nya banyak, kayak Tokopedia tuh sering ngedebug di production tuh. Kadang-kadang keluar aneh tuh di webnya Tokopedia. Oke. Berani ya? Iya, saya juga bingung. Sampai sekarang kadang-kadang saya suka ketawa-ketawa sendiri di kantor sama anak-anak kalau Tokopedia lagi ngedebug di productionnya. Kau bisa tahu, Pak? Berubah, Pak, jadinya halamannya. Terus ada pesan-pesan lorem ipsum yang gitu-gitu. Oh, berarti mantengin Tokopedia terus dong? Pada suka jajan online kayaknya anak kantor. Tiap hari datang paket. Iya, maksudnya pas dia lagi ngedebug kok tahu gitu kan? Kan jarang-jarang. Itu Rata-rata sih. bukan demen belanja, itu demen main cashback. Tapi emang anak-anak pada suka. Saya juga kaget tiap hari ada satu orang karyawan, satu hari ada aja dia belanja, Pak. Pernah tuh dalam beberapa pekan, tiap hari dia jajan. Jadi mantengin Tokopedia, Shopee, yang gitu-gitu ketahuan. Iya, makanya aneh bisa tahu dia lagi ngedebug gitu kan. Udah Mulai kayak jarang-jarang pedagang buka online kan kayak. Iya. Kopi dulu, Pak. Siap. Gimana? Ada pertanyaan lagi nih? Kalau CI/CD kapan dibahas ya, Pak? Kalau itu saya kurang tahu. Materinya nanti mungkin bisa dibuat di itu aja kali, Pak ya, di grup Telegram. Iya. Roadmap-nya apa aja, milestone-nya apa aja yang mau kita bahas. Jadi materi-materinya mungkin kalau yang 45 menit ini kan yang kira-kira bisa kita bahas selama 45 menit lah. Nanti kan kalau yang lamanya bisa di hari Jumat atau hari Sabtu bareng-bareng Pak Daniel juga. Oke. Mungkin untuk materi Sabtu kalau terlalu berat nanti ada perkenalannya dari Senin sampai Kamis gitu. Mungkin bisa sebagai intro ya. Iya, intronya Senin sampai Kamis, nanti hari Jumat udah nggak bingung lagi gitu. Saya sih kemarin rencananya begitu, Senin sampai Kamis, tapi sekarang karena memang yang install Odoo aja banyak yang belum ngerti gitu kan. Terus banyak yang salah-salah juga kan, buat itu kan benar-benar fundamental ya buat Odoo ya. Jadi ya kayak mulai dari buat pengenalan installnya, Linux-nya. Tapi kalau mau bahas Linux lebih detail dan lebih dalam juga mungkin bisa kita buat juga tuh waktunya per hari. Mungkin hari ini bahas security, hari ini bahas network, firewall, dan lain-lain juga bisa. Tapi materinya sih yang perlu dirumuskan sih, saya juga nggak tahu nih materinya mulai dari mana dulu. Saya cuma siap buat itu aja, ngisi materinya aja. Kalau kaitan ke Odoo sih, ya benar sih dari install, habis itu mungkin ngedebug, ya habis itu kalau dia maksudnya antara develop, staging sama ke production kan mungkin satu rangkaian. Nah, DevOps mungkin kita masuk kayaknya kalau kayak gini bisa di pekan ketiga mungkin kita udah bisa masuk DevOps sih Pak nanti. Terus sama satu lagi itu kan, kalau Pak itu di Arkana kalau develop pakai unit test Pak, maksudnya pakai test code. Tergantung. Kalau project gede kita bakal ngebuat tes, tapi kalau project kecil dan buru-buru kita nggak ngebuat tes. Tergantung itunya sih Pak. Ya. Kadang-kadang kan project itu ada yang memang kalau sekarang kan lagi susah ya, budget mereka juga terbatas. Otomatis kan kita juga ngitung project itu kan berdasarkan Mendes biasanya Pak. Daripada Mendesnya habis buat bikin testing. Iya, jadi akhirnya ya udah nih harganya kita murahin tapi kita nggak ada automated test ya. Ya udah akhirnya harga murah, testing kita eliminasi. Testingnya ya usernya aja yang ngetes, ntar kalau ada bug tinggal lapor gitu kan. Kita juga biasanya kasih garansi bug fixing selama 1 tahun sih. Tapi kalau yang kayak di OCA gitu segala macam kan dia kayaknya wajib ya Pak ya tesnya. Wajib. Saya kontribusi OCA dulu lumayan banyak sih sama Mas Andit dari Open Synergy. Mungkin bisa dilihat tuh banyak juga yang pernah kita buat di OCA. Dulu sempat buat L10NID tapi
nggak jalan juga, akhirnya ya pada kontribusi di repo-repo yang lain kan. Itu Ocha harus tanda tangan SLA dulu yang pertama, baru bisa submit code-nya. Terus code-nya juga nanti dites otomatis sama si contiguous integration-nya sama si Travis. Jadi Nah, itu ketika kita pull itu request, kaitan ya, Pak? kenapa Pak? Unit test itu memang kaitan untuk si botnya ngetes juga kali ya? Ada di coverage, tapi botnya juga ngetes. Yang pertama sih coverage. Code coverage itu kan sebenarnya diambil dari tes. Di situ kan waktu kita pull request ke OCA itu nanti keluar nih code coverage-nya berapa. Nah, kalau code coverage-nya di bawah 50%, biasanya sama maintainer lain diabaikan, Pak. Jadi nggak bakal diterima pull request-nya. Tapi kalau code coverage-nya udah di atas 60 gitu kan, nah, itu baru nanti didiskusikan. Biasanya debat dulu tuh. Karena di situ yang debat juga tim fungsional juga, karena belum tentu yang kita develop itu secara fungsional bagus gitu. Walaupun udah lulus tes kan. Nah, kecuali modul-modul yang sifatnya vertikal. Biasanya kan di OCA itu ada vertikal apa, vertikal hospital, vertikal apa gitu. Nah, itu bebas kalau itu suka-suka. Yang penting lulus saja secara teknikal bakal dimasukin sama OCA. Itu berarti coverage itu sebetulnya dari tes kita yang disediain di situ ya? Dari unit test yang kita buat, benar. Ya. I see. Kalau code coverage dari unit. Tapi kalau Travis itu dia ngecek odonya bentrok atau enggak sama modul lain. Misalnya kita ngedevelop modul add-on A itu bentrok nggak sih sama modul accounting-nya Odo gitu. Kadang-kadang kan kita udah ngedevelop 2 modul, tahu-tahu 2 modul itu bisa bentrok. Nah, itu si Travis itu bakal tahu Pak nanti pas kita pull request. Jadi nanti bakal error dia. Sebenarnya memang idealnya sih pakai tes. Odo sampai sekarang, Odo pusat saya juga pernah di Odo dulu sempat bentar, itu juga pakai tes. Setiap code yang dimasukin itu pakai tes. Tapi sekarang Odo lagi buka developer tuh. Lumayan gede kayaknya tuh, ada banyak bonus-bonusnya juga kalau bagi yang tertarik jadi developernya Odo, tinggal kontak aja. Pak Master tuh kayaknya Pak Master. Pak Maizer nih mau daftar kayaknya nih bentar lagi nih. Tapi emang kayaknya Odo kekurangan developer ya, karena Belgia juga lumayan dampak wabahnya ya. Mungkin mereka ada bagian besar developer mereka yang kena impact-nya juga kan ya. Dulu itu Odo developernya di India rata-rata, tapi karena code quality-nya jelek, akhirnya base-nya dipindah ke Belgia lagi. Nah, pas udah di Belgia, saya udah nggak ngikutin lagi. Gimana nih? Yang lain ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanya-tanya masalah Odo, seputar teknikal, fungsional juga mungkin ntar bisa dijawab nih sama Pak Bun. Kemarin saya baca itu loh Pak, ada comparison ERP Next sama Odoo. Odoo Enterprise lagi. Odoo Enterprise-nya di nomor 2, kalah sama ERP Next. Nah, si yang punya Odoo itu ikut komen juga, dijawab juga, tapi dia nggak bisa jawab balik sih. Memang ERP Next itu saya pernah pakai sih dulu Pak, ERP Next. Kalau saya bandingin sama Odoo, masih jauh Odoo sih kalau menurut saya pribadi Pak ya. Karena ERP Next itu cowoknya juga susah tuh manage-nya. Waktu zaman dulu. Untuk manage cowok aja mereka susah. Terus mereka benar-benar kaku banget itunya. Dia modular tapi agak kaku gitu. Form-nya kaku. Ngembangin form-nya itu agak-agak susah gitu. Dia pakai doctype gitu ya, bukan? Ya sama aja ya. Sama apa nggak sih doctype sama XML itu? Ya kurang lebih sama, itu kan templating engine ya. Iya. Pernah juga sih make dulu, cuma keburu kayaknya nggak terlalu UI-nya nggak terlalu menarik. Jadi saya takut datanya sih Pak ERP Next, karena ERP Next itu kan dia pakai database-nya bebas tuh, bisa milih MySQL juga. MariaDB juga ya. Di zaman itu MySQL saya nggak tahu tuh apa bisa datanya dipakai DB-nya dipakai buat ERP, saya nggak ngerti mereka sejauh mana mikirinnya kan.
Kalau dia diganti Postgres nggak bisa ya Pak? DB-nya? Bisa juga. Cuma kan ORM-nya tetap sama. Mekanisme rollback dan lain-lain itu kan ada di ORM ya? Iya. Itu saya nggak ngerti tuh. Saya soalnya di RPNext nggak sampai jauh sih untuk detail teknisnya. Yang pasti dia di atas Frappe itu. Ada Frappe itu ada Frappe Bench kalau nggak salah nama itunya. Nama dia framework-nya Frappe. Terus si RPNext dibangun di atas si Frappe itu. Ya cuma menarik aja tuh ada komen di Twitternya Odoo, Fabian ikut komen, terus dia bilang mula-mula sih bilang bahwa bandinginnya sama community dong gitu, ya kan, jangan sama enterprise karena kalau sama enterprise kan ada license yang merah, ntar kalau community dia bilang kan license-nya juga ikut hijau jadi poinnya lebih tinggi. Terus dijawab lagi community katanya dibanding ERPNext nggak malah jauh tidak kompatibel gitu. Jadi, maksudnya tidak malah jauh gitu yang community-nya. Kalau bandingin fitur sih ya bisa menang sih Pak. Kalau kita ngomong soal fitur, karena fitur community kan banyak di-cut sama Odoo ya. Kalau dia bandingin community sama sekali nggak ikut gelanggang. Dia bilang nggak level sudah gitu. Iya. Jadi yang ikut gelanggang itu yang enterprise sama yang macam-macam tuh ada Apache punya Orbit kalau nggak salah, terus apa Iya. Karena memang nggak fair kalau dibandingin dengan community. Kalau mau bandingin dengan community mungkin mereka bisa bandingin secara teknologi. Kalau secara teknologi Odoo jauh lebih maju daripada si RPNext. Tapi kalau secara fitur ya itu kan apa ya? Kayak add-ons program atau extension yang dibuat sama orang-orang ya. Tapi kalau mereka bandingin community sama repo-nya OCA jauh kalah pasti si ERPNext. Oke, boleh bandingin sama Odoo Community, tapi semua add-on OCA di-install gitu kan? Iya. Kalau mau fair kan begitu kan, Pak ya? Oke, Pak. Intermezzo. Gimana nih? Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf Pak, kalau Docker untuk production settingnya seperti apa ya Pak ya? Mungkin bisa dibahas. Docker untuk production itu ada macam-macam pendekatannya Pak. Bisa pakai langsung Docker Swarm, atau bisa pakai punyanya Red Hat, OpenShift, atau bisa juga pakai punyanya Google. Yang dipakai di Google itu, yang dipakai Pak Daniel, saya lupa namanya, Google Kubernetes. Iya, Kubernetes. Nah, Kubernetes itu kan baunya Docker juga ya. Nah, itu deploy Docker tuh bisa, tapi kalau benar-benar pengen murni Docker bisa pakai Docker Swarm. Tapi itu performance jauh lebih bagus daripada instalasi Odoo dari scratch gitu, Pak? Performance tergantung, Pak. Kalau kita ngomong database, pasti jauh lebih cepat bare metal ya. Kita langsung install di mesin. Tapi kalau untuk Odoo-nya sendiri, kita jalanin Odoo di Docker dengan Odoo langsung di mesin, penurunan performance ada, tapi nggak signifikan sih, Pak. Paling cuma di bawah 5% lah. Karena memang kalau di Docker itu, dia nge-load ada beberapa data-data library Linux. Kan Docker itu bisa di-set di Docker file-nya itu, Pak. Ini dependensinya apa aja, misalnya dia pakai Ubuntu, from Ubuntu apa gitu. Di Docker file-nya bisa dicek di situ. Kecuali Python biasa ya, kan ada beberapa Python biasa tuh yang nggak perlu begitu. Kalau Odoo harus diinstal juga OS-nya soalnya di Docker-nya. Tapi kalau beberapa Python cukup langsung from Python bla 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 bla, nanti udah langsung jalan gitu. Saya belum pernah nyoba untuk ngebuat dari Python langsung, nggak bisa kayaknya. Karena ada dependensi yang kayak Scikit-pg gitu-gitu yang emang depend-nya ke OS kalau Odoo. Tapi kalau dari pengalaman Pak Rahmat sendiri untuk instalasi Docker untuk production, Pak, itu memang kenapa Pak? Lebih bagus untuk production yang
kalau Arcana lebih pakai Docker ya untuk production itu? Sekarang kayaknya belum, Mbak. Karena kita belum ada yang skala besar lagi sih sekarang, kebanyakan kerjaan. Karena memang sejak Corona ini, kita ngambil klien-klien kecil kebanyakan. Untuk perusahaan-perusahaan besar kan banyak yang tiarap sekarang. Jadi kita ya langsung aja install di servernya mereka. Saya nggak pakai Docker jadinya. Oh, I see. Makasih, Pak. Tapi memang Docker itu gampang di-maintain pertama, Pak. Jadi kita cukup bikin image, nanti image-nya masuk staging, staging-nya kita push ke production. Lebih mudah lah untuk maintain production-nya. Jadi bisa zero downtime lah untuk Docker. Apalagi kalau udah pakai OpenShift. Terakhir itu kita pakai Docker itu di Telkom dulu untuk OpenShift. Siap. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak, yang lain ada pertanyaan lagi atau ada yang mau ditanyakan seputar Odoo? Tadi untuk debug-nya itu, kalau kita misalnya nih, saya udah bisa masuk ke Visual Studio Code-nya Docker saya. Berarti harus diinstal lagi Python-nya ya, Mas ya? Iya, benar. Kayaknya bisa sih harusnya Visual Studio Code buka Docker ya. Saya coba. Bisa. Udah bisa. Nah, tinggal install aja itu langsung debug deh. Gitu doang sih sebenarnya. Install lagi ya. Konsepnya kurang lebih sama lah, kayak di WSL sama itu tadi yang kita lakuin. Oke. Dan Visual Studio Code itu saya suka karena dia lebih ringan daripada IDE yang lain ya, kayak PyCharm. Memang IDE lain itu banyak fitur-fitur yang wah gitu kan, tapi kadang-kadang fitur itu kan nggak kepake juga ya Pak ya. Betul. Select. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya, kalau nggak ada, mungkin kita tutup dulu buat hari ini. Ntar kita lanjutin besok lagi, insya Allah. Buat besok berarti materi kita ngebuat API ya, Pak Maizar ya? Pak Masmur. Pak Maizar. Yes. Oke, mantap. Besok kita coba untuk ngebuat API, kita coba override metode HTTP-nya Odoo. Sebenarnya untuk API itu ada banyak pendekatan ya. Kita bisa pakai API yang udah ada di repo-repo yang ada, tapi itu kan dia direct access ke metode-metodenya Odoo. Nah, itu kadang-kadang nggak friendly buat mobile developer, karena mereka harus belajar Odoo lagi. Saya punya developer mobile, itu butuh waktu hampir 3 pekan buat paham struktur model-modelnya Odoo, karena memang API yang di-return, kayak yang buatan project LC, gitu-gitu kan biasanya mereka cuma langsung lempar aja tuh metodenya Odoo. Jadi ada metode create, ada metode do confirm, yang begitu-begitu harus dipanggil lewat API. Nah, sementara kan itu nggak common lah dipakai di dunia mobile ya. Jadi API-nya udah nggak standar, karena API-nya cuma berdasarkan model Odoo, dan itu performance-nya juga pasti kurang lebih sama aja sama JSON RPC, karena JSON RPC juga begitu. Kalau begitu ngapain pakai API kan, Odoo udah nyediain RPC gitu. Makanya kita buat API sendiri, kita override metode HTTP-nya Odoo dengan harapan nanti si mobile-nya aksesnya lebih ringan, terus bisa distandarisasi juga. Ya, develop di mobile tuh yang masih jadi pertanyaan itu sebetulnya urusan DB-nya itu sih, Pak. Kalau urusan UI kan sudah banyak ya, udah. Cuma kalau giliran mau connect ke Odoo-nya, ya itu yang repot. Kalau yang biasa-biasa kan orang ngambilnya dari Firebase gitu-gitu ya gampang lah. Tapi kalau udah masuk ke Odoo, nah itu yang menurut saya belum pernah ada link tutorial yang benar gitu. Yang maksudnya yang serius gitu. Boleh. Besok mungkin kita bahas satu persatu detail kali ya, pelan-pelan kali besok ya. Pelan-pelan Pak, jangan buru-buru. Buru-buru mah
repot. Kalau buru-buru nonton rekamannya diputar berulang-ulang ntar. Terus kalau apa namanya koneksinya lagging, Bapak ngomong di mana, mouse-nya masih di mana gitu, pusing juga Gitu itu. ya. Tapi ini saya udah upgrade ke 20 mega sih di rumah koneksi, karena kadang-kadang kalau dulu masih pakai 10 MB, IndiHome agak susah. Tapi sekarang udah mulai lancar sih, alhamdulillah. Iya, di sini nggak dapat slot, Pak, mau koneknya. Masih pakai ngandelin Telkomsel tethering. Itu juga sekarang bermasalah tuh, First Media. Si Om Nendi curhat mulu di Facebooknya. Ini First Media kayak udah nggak first lagi katanya. Lah umumnya apapun kan kalau di loadingnya penuh ya overload ya sama aja toh. Mau judulnya first atau bis kayak sama aja. Sekarang wah itu bottleneck pasti orang kan pada di rumah semua kerja. Iya, di kantor nganggur kan, punya yang di kantor ada. Ya kita jarang ke sono misalnya gitu. Di rumah ngandelnya Telkomsel. Saya kantor kebuang 100 mega saya pakai di kantor soalnya. Gitu ya. Iya. Tapi ada beberapa karyawan yang rumahnya deket-deket kantor juga masih ngantor kadang-kadang buat download kayaknya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Radit. Yuk, sama-sama Pak Bun dan Pak Masmur, Pak Pramusinta semuanya. Makasih banyak ya. Yo. Ini ada yang angkat tangan ya, Mas Fridi ya? Tekan anak saya itu. Oh, kirain. Biasa. Ya, oke deh. Sip. Oke lah. Makasih banyak ya semuanya. Ntar kalau ada pertanyaan apa-apa mungkin besok kita bahas buat di development API. Dengan catatan udah tahu ya model-model Odoo. Atau mungkin nanti besok kita buka pelan-pelan deh dari mulai modelnya Odoo gimana-gimana. Tapi mungkin saya udah pakai add-on yang udah jadi nih buat model Odoo. Karena kalau kita buat lagi sama dengan ngulang materinya Pak Daniel lagi yang zaman dulu. Jadi buat API-nya besok kita bahas pelan-pelan lah. Supaya nggak itu, kalau bisa sih hands on aja sambil share screen semuanya kan bisa biar bisa kelihatan nih kalau ada error di mana gitu. Oke, makasih banyak semuanya. Mudah-mudahan lancar urusannya dan mudah-mudahan kita semua cepat berlalu lah wabahnya. Biar Amin. bisa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih.